zaman Nabi Muhammad, saat beliau diutus, masyarakatnya itu sudah beda. Saking bedanya, disebut nama masyarakatnya dengan jahiliyah. Jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Itu gabungan jahlun dengan jahil. Jahlun perbuatannya, jahil itu orangnya. Jadi kalau orang sudah terbiasa berbuat yang buruk, berbuat kriminal, digabungkan jadi satu, orang dan perbuatannya itu berubah, namanya menjadi jahiliyah. Singkatnya, masyarakat yang hidup saat Nabi diutus itu sudah khatam kriminal. Di Palembang ada yang mabuk dah. Nah, kalau di zaman jahiliyah itu mabuknya sudah khatam. Pemabuk prematur, pemula pertama kali mabuk itu minimal 5 kali mabuknya. Bayangkan bagaimana yang profesional itu. Zina khatam, pencurian, pertikaian, perampokan, pembunuhan, sehingga semua landscape itu gambaran umum masyarakatnya itu disebut dengan jahiliyah. Tempatnya belum maju. Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Disifati oleh Al-Quran, tempatnya tandus, batuannya banyak, padang pasirnya luas, bukit-bukitnya tinggi. Jadi zaman Nabi kita belum temukan gedung pencakar langit, pepohonan dengan buah-buahan, kendaraan-kendaraan seperti sekarang berseliweran di Mekah, itu tidak ada. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Bukan Pak Gub. Ada sejarah yang belum lengkap. Nabi tidak pernah hijrah dari Makkah ke Madinah. Betul Pak? Nabi hijrahnya itu dari Makkah ke Yathrib, bukan Madinah. Namanya apa? Yathrib. Yathrib itu apa? Yathrib itu daerah yang ditemukan oleh anak cucu Nabi Nuh alaihissalam, namanya Yathrib. Yathrib ini berkelana dapat satu daerah, maka daerah itu diberi nama dengan nama penemu pertamanya, Yathrib, 400 kurang lebih kilometer dari kota Mekah. Nabi datang ke Yathrib, datangnya di selatan. Yathrib waktu itu utaranya bagus, perkebunannya bagus, tanahnya subur, ditempati oleh orang Yahudi waktu itu. Nabi ke selatan, tanahnya gersang, padang pasirnya luas, kemajuan tidak ada, ekonominya resesi di bawah Pak, tertinggal, orangnya banyak konflik, dua suku besar 200 tahun tidak selesai konfliknya. Jadi saya ingin tunjukkan dulu, Nabi itu tugasnya bukan di tempat yang mudah. Jadi kalau Pak Gub sekarang tugas di Sumsel banyak masalah Nabi lebih banyak Pak. Tapi nanti kita bandingkan, saat Pak Herman Deru, Pak Gub bertugas, fasilitas sudah ada apa? Saat Nabi bertugas, apa yang Nabi dapatkan fasilitas kehidupannya? Nah, dalam kondisi itu, Nabi tidak diberikan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi tidak diberikan mu'jizatnya tangan Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'jizatnya satu hal yang kelak akan merubah Mekah jadi suasana kota metropolitan. Yathrib akan berubah jadi suasana kota yang hebat, memberi cahaya dan mencerahkan. Dalam bahasa Arab, kota yang bercahaya, mencerahkan, punya peradaban, itu disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi kapan itu menjadi Madinah? Setelah mukjizat yang diberikan pada Nabi dipraktekkan dalam kehidupan di Mekah dan di Yathrib. Maka jadilah kemudian suasana kota yang mencerahkan, sampai sekarang namanya dikenal menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Mukjizat itulah namanya Al-Quran.